Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala washabihi kiranya syana mu'allimina abaina wa minna khususan Muhammad Nabi Malani wa ala muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pemirsa NU TV Plumbon yang dirahmati Allah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma irfa'as sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Amma ba'd. Pemirsa NU TV Plumbon yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini masih dalam seputar Nashahul Ibad. Marilah kita mencoba untuk membedah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang terkandung dalam Nashahul Ibad ini menjadi nasihat para kita semua pemirsa NU TV Plumbon. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu. Utawi iki maqalah pengendikan kang nomor 4 iku an Umar, saking Sayyidina Umar radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allahu ta'ala sapa Allah anhu saking Sayyidina Umar. Naqala nukil an Syekhil Abdul Muti As-Salawi. Naqala nukil sapa musannif an Syekh Abdul Muti saking Syekh Abdul Muti As-Salawi. Maqalaipun annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi li Jibril maring malaikat Jibril alaihi salam, sip milang sapa sira li kadhe ingsun hasanati Umar utawi iki iku pira-pira kebagusane Sayyidina Umar. Faqala maka ngendika sapa Jibril, malaikat Jibril laukanat lamun ana opo al biharu piro-piro laut iku midadan piro-piro mangsi wasyajaru utawi bitwitan iku aklaman penahe lama hasar tuha mongko yakti ora bisa ngitung sapa ingsun ing hasanat. Jare malaikat Jibril ngoten. Makalah yang nomor 4 diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, ditukil dari Syekh Muhammad bin Abdul Muti bahwasanya Nabi pernah berkata kepada malaikat Jibril untuk menghitung, untuk memerintahkan Nabi pada malaikat Jibril untuk menghitung amal baiknya Sayyidina Umar. Kata Nabi, wahai Jibril, coba kamu hitung beberapa kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Kata Rasul. Di sini malaikat Jibril menjawab, seandainya laut engkau jadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, maka semua itu tidak akan cukup untuk menulis seluruh kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar, kata malaikat Jibril. Kemudian dilanjut, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, sip milang sapa sirali kadua ingsun hasanati Abi Bakrin ing kebagusane Sayyidina Abi Bakar. Faqala maka ngendika sapa Jibril, qala al-musannif Umaru hasanatun utawi kebagusane Sayyidina Umar iku min hasanati Abi Bakrin saking kebagusane Sayyidina Abu Bakar. Dilanjut,
Kemudian diteruskan baginda Nabi merintahkan kepada malaikat Jibril untuk lanjutannya menghitung seluruh kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Dan di situ malaikat Jibril menjawab, lawang kebaikannya Sayyidina Umar itu berawal dari seluruh kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Makanya jelas kalau diumpamakan tadi bahwasanya seandainya laut dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya untuk menghitung seluruh kebaikan Sayyidina Umar, jelas itu tidak akan bisa mampu. Karena tadi seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau Sayyidina Umar itu semua berkiblat dari Sayyidina Abu Bakar, yang tentunya ketika kebaikan bersumber dari satu narasumber yang belum melewati sumberan-sumberan yang lain, artinya rawinya langsung Nabi ke baginda Nabi ke Abu Bakar dan Abu Bakar ke Sayyidina Umar, otomatis ini tidak melewati rawi-rawi lain, dan secara otomatis pula kebaikannya itu sangat banyak. Karena kita tahu bahwa jasanya baginda Rasulullah jelas sumber dari segala apapun hukum dan sebagainya. Lanjutannya, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi sholihil a'mal. Ay fala yutaqawa umurud dunya. Izzud dunya utawi kamulyahane dunya iku bil mali kelawan harta. Wa izzul akhirati utawi kamulyahane akhirat iku bisa lihil a'mali kelawan patut-patute amal. Lanjutannya makalah tersebut dilanjut dengan izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi sholihil a'mal. Artinya kemuliaan duniawiyah atau kebanggaan duniawiyah atau romantika keduniaan lah, itu memang terletak pendukung setianya adalah dengan harta benda. Tetapi kebalikannya wa izzul akhirati, untuk kemuliaan akhirat, jalan menuju akhirat, jelas di situ bisolihil a'mali. Artinya siapapun orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia, secara otomatis harus berdampingan dengan duniawiyah bil mal atau dengan harta benda. Tetapi kalau kita ingin menuju akhirat, wa izzul akhirati, yaitu adalah bisolihil a'mal. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan atau menuju kemuliaan akhirat, secara otomatis harus mengedepankan solihil a'mal atau amalan-amalan yang solihah. Ai fala yutaqawwa mangka orang wataken umurad dunya ing piro-piro perkara dunya wala tasluhu lan ora patut umurud dunya illa bil amwali kejaba kelawan piro-piro harta benda. Tuh tafsiran tengeriku jelas, fala yutaqawwa umurud dunya wala tasluhu illa bil amwal. Dan memang sejatinya ketika perkara-perkara dunia itu jelas berhubungan dekat dengan harta benda. Wala tataqawalan ora patut apa umurul akhirati, piro-piro perkara akhirat. Wala tasluhu lan ora patut apa umurul akhirah illa bil a'mali kejaba kelawan piro-piro amal as-solihati kang soleh-soleh kang patut. Nah, ketika kita untuk mendapatkan penguatan daripada perkara untuk menuju akhirat, ya jelas itu tadi, fala tataqawwa illa bil a'mali sholihah. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan akhirat, jelas harus diperkuat dengan amalul sholeh. Itu. Jadi intinya dalam makalah yang nomor 4 ini yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu menegaskan bahwasanya Jibril diperintah oleh baginda Nabi untuk menghitung seluruh amalan-amalannya Sayyidina Umar,
Dan juga amalan-amalan Sayyidina Abu Bakar, artinya di sini amal soleh, ini diumpamakan seandainya laut engkau jadikan tinta dan pepohonan dijadikan penanya untuk menghitung seluruh kebaikan-kebaikan beliau Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, jawaban malaikat Jibril jelas di situ, tidak akan mampu untuk menghitung kebaikan-kebaikannya. Dan memang kaitannya ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia ataupun kemuliaan akhirat, jelas opsinya tadi. Yang pertama, kalau ingin mendapatkan kemuliaan dunia, pendukung setianya adalah dengan harta benda. Tetapi kalau ingin mendapatkan kemuliaan akhirat, pendukung setianya adalah beramal soleh. Itu saja. Mudah-mudahan di makalah yang nomor 4 ini kita bisa mengambil hikmah dan faedahnya. Kurang dan lebihnya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.